Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muar Azahra dengan NIM 22090150032 dari kelas G. Nah, berikut pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan memaparkan mengenai cara pengerjaan beberapa anggaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen untuk program studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, teman-teman, pada kali ini saya akan menyusun sebuah 5 macam anggaran, yaitu mulai dari anggaran penjualan, anggaran produksi, kemudian anggaran pembelian bahan baku, dan yang terakhir ada anggaran tenaga kerja langsung. Oh ya, masih ada juga anggaran penyusunan anggaran overhead. Jadi totalnya ada 5 anggaran. Nah, di sini teman-teman, yang pertama saya akan menyusun anggaran penjualan. Nah, di sini ada pun informasi untuk penyusunan anggaran penjualan, yaitu yang dimana perusahaan Patrick Inch menjual larutan untuk industri dalam drum berukuran 5 galon. Nah, berikut ada data untuk penyusunan anggaran penjualan dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, adapun informasi mengenai harga jual rata-rata untuk setiap drum adalah $35. Nah, baik, teman-teman, langsung saja kita di sini mengerjakan untuk bagian yang pertama. Kita masukkan langsung saja di sini untuk jumlah unit untuk bulan Januari, yaitu 41.000. Kita masukkan di sini 41.000. Kemudian untuk untuk Februari 38, kemudian untuk Maret 50. Nah, di sini untuk triwulan 1 kita totalkan saja di sini. Oke, kita dapat 129.000. Nah, adapun tadi untuk harga jualnya kita sudah dapat itu 35. Nah, ini 35 ini sebentar kita akan kali. Nah, kita akan kali 41.000 dengan 35 tadi. Kita copy saja supaya cepat. Nah, didapatlah untuk anggaran penjualan untuk masing-masing pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, selanjutnya teman-teman, kita menuju ke penyusunan anggaran produksi. Nah, adapun informasi untuk penyusunan anggaran produksi yang itu, nah, di mana perusahaan Patrick Inch membuat larutan industri dalam 4 bulan pertama di tahun depan. Nah, Patrick Inch ini memperkirakan dapat menjual dalam unit anggaran sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman ada data mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Nah, informasi tambahannya yaitu Patrick Inch itu memiliki persediaan akhir 25% dari penjualan bulan berikutnya. Nah, pada 1 Januari, Patrick Inch berharap akan memiliki 6.700 drum. Nah, berikut kita input saja dulu terlebih dahulu untuk penjualan dalam unitnya. Nah, penjualan dalam unitnya itu tadi kita sudah dapat data di atas. Ini bisa langsung kita copy. Untuk penjualan dalam unit anggaran produksinya. Oh, ini sepertinya terjadi kesalahan. Kita tunggu dulu. Oh, sepertinya tidak bisa. Kita isi manual saja, teman-teman. Di sini 41. Di sini ada 38. Di sini ada 50.000. Nah, kemudian untuk persediaan akhirnya
Di sini untuk Januari kita menggunakan persediaan awal Februari untuk persediaan akhir Januari. Nah, di sini kita masukkan. Di sini sudah kita kali karena tadi ada informasi bahwa Patrick In ini memiliki persediaan akhir 25%-nya. Jadi di sini teman-teman, ini sudah ada di sini saya cantumkan tadi ya. Di sini persediaan akhir untuk bulan Januari itu 25% dikali 38, ini tadi 38 untuk bulan Februari. Kemudian dapatlah ini. Karena kenapa di sini kita kali untuk Februari? Karena kita untuk persediaan akhir untuk Januari itu kita menggunakan persediaan awal untuk bulan Februari. Nah, di sini kita langsung masukkan saja 9.500. Nah, sama juga dengan yang di bulan Februari. Kita menggunakan untuk yang di bulan Maret. Itu 50, ini tadi 50 kita kali 25%. Dapatlah 12.500. Nah, kemudian untuk di bulan Maret kita menggunakan 51, yaitu untuk di bulan April ya, kayak sama seperti pengerjaan yang tadi. Januari kita pakai Februari, Februari kita pakai Maret, dan Maret kita menggunakan yang April. Nah, di sini didapat 17.750. Ini sepertinya ada kesalahan di sini. Di sini seharusnya itu 12.750. Ini terdapat kesalahan di sini ya, teman-teman, kesalahan penulisan. Ini tadi sudah saya kali. Di sini tuh 12.750. 12.750. Kemudian ini untuk triwulan 1 kita pakai ini ya, persediaan akhir yang di bulan Maret ini tadi. Ini 12.750. Oke, kita tambah total kebutuhannya. Kita copy saja supaya untuk mempermudah. Ya. Oke. Kemudian kita kurang persediaan awal. Nah, tadi di sini ada soal Patrick berharap akan memiliki 6.700 dirham. Nah, di sini kita masukkan 6.700 untuk persediaan awalnya untuk bulan Januari. $6.700. Kemudian untuk Februari kita menggunakan persediaan akhir di bulan Januari ini. Untuk Februari kita menggunakan ini ya teman-teman. Untuk persediaan awalnya, karena ini merupakan persediaan akhir di bulan Januari, maka di bulan Februari itu kita menganggapnya sebagai persediaan awal. Nah, kita masukkan saja di sini 9.500. Kemudian begitu pun yang di bulan Maret kita masukkan persediaan akhir di bulan Februari sebesar 12.500. Nah, di sini untuk triwulan 1 itu kita menggunakan yang Januari ya, teman-teman. 6.700. Nah, kita langsung saja kurang. Ini persediaan total kebutuhan dikurang dengan persediaan awal. Ya. Dapatlah 43.800. Kita copy saja untuk mempermudah ya. Nah, selanjutnya kita ke penyusunan anggaran pembelian bahan baku langsung. Nah, di sini banyak informasinya teman-teman. Nah, di mana itu Patrick Inch membuat larutan untuk industri dalam drum berukuran 5 galon. Nah, rencana produksi dalam unit untuk 3 bulan pertama adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada data untuk Januari, Februari, dan Maret. Bisa dilihat teman-teman, ini 43.841 dan 50.250. Nah, di sini teman-teman
perlu teman-teman lihat ini sama ya, sama di sini. Nilai yang di sini sama dengan yang di sini. Oke, berarti ini membuktikan bahwa untuk penyusunan anggaran produksi kita sudah tepat. Nah, baik, kita lanjutkan. Untuk penyusunan anggaran pembelian bahan baku langsung unit yang diproduksi. Nah, kita langsung saja masukkan unit yang diproduksi pada data sebelumnya. Ini dia. Ini semoga bisa disalin ya teman-teman. Semoga bisa. Jadi untuk mempermudah kita. Oh, tidak bisa ternyata. Kita isi manual saja. Oke. $43.800. Oke. Kemudian 41.000. Oke. Kemudian 50.250. Kemudian 135.50. Oke. Nah, bahan baku langsung per unitnya. Nah, di sini informasinya tadi setiap drum membutuhkan 5,5 galon bahan kimia. Baik teman-teman, di sini kita mengerjakan yang bahan kimia dulu ya. Ini 5,5, kita tulis saja 5,5 di sini. Masukkan datanya, kita salin saja supaya untuk mempercepat. Ya. Nah, kemudian ini sudah ada, kita masukkan datanya, kita kali untuk mencari kebutuhan bahan kimia untuk diproduksi. 43 kita kali dengan bahan baku langsung per unitnya. Oke. Kemudian ini juga kita kali. Oh, kita salin saja nih supaya untuk mempermudah. Oke. Kemudian persediaan akhir yang diinginkan. Ini kita di sini untuk persediaan akhir yang diinginkan. Ya, sama seperti tadi, persediaan akhir yang diinginkan itu kita menggunakan untuk Januari itu kita menggunakan Februari. Nilainya 3825. Ini kita menggunakan persediaan awal Februari ya. Ini sama juga. Untuk Februari kita menggunakan persediaan awal untuk bulan Maret. Sini 456. Kemudian untuk yang Maret kita menggunakan persediaan awal untuk Januari. Ini 36.135. 36.135. Untuk triwulan 3 kita mengikut yang Maret ya, teman-teman. 36.045. Nah, kemudian total kebutuhan bahan baku. Ini kita tambah dengan kebutuhan bahan kimia dan dengan persediaan akhir yang diinginkan. Ini kita tambah totalnya. Oke, kita copy saja. Ya. Nah, di sini kita masukkan untuk persediaan awal yang diinginkan.
Untuk Januari kita mengambil yang di Desember ini teman-teman. Ini bisa lihat di sini informasi yang telah saya buat. Ini kita ambil ya untuk yang Januari yang 36.135. Ini kenapa kita ambil? Karena ini kan persediaan awal Januari, maka yang kita ambil itu persediaan akhir dari Desember. Sama halnya dengan Februari, kita mengambil juga yang persediaan akhir di bulan Januari. Nah, di sini ada 33.825. Oke, bulan Maret kita pakai Februari 456. Kemudian yang di triwulan kita pakai yang Januari. Oke, pakai yang di Januari 135. Oke. Kemudian bahan baku yang akan dibeli. Oke, bahan baku yang akan dibeli kita dapatkan dari total kebutuhan bahan baku dikurang dengan persediaan awal. Ini kita kurang dengan yang ini. Oke. Kita dapatlah 238.590. Oke, kita copy saja untuk mempercepat. Ya. Kemudian biaya 1 galon bahan kimia ini tadi sudah disebutkan biaya 1 galon bahan kimia adalah 2. Oke, 2,00. Oke. 2,00. Oh, ini kalau kita ketik ini hilang ya nolnya ya. Oke. Ya, kita salin saja supaya cepat, dan ini kita langsung kali saja. Kita langsung kali saja dengan 2. Oke. Ini kita copy saja untuk mempercepat. Oke, udah. Kemudian kita beralih ke drum. Nah, sama yang tadi di atas. Ini semoga kita bisa, ini ya copy. Soalnya datanya sama ini. Kita copy saja. Oke, bisa. Nah, bahan baku langsung per unitnya ini mana informasinya? Oh, ini dan 1 drum, 1 ya, 1. Jadi kita masukkan saja di sini 1. Oke, copy saja untuk mempercepat. 1 ya. Kita kali ya, meskipun kita tahu hasilnya, kita tetap kali saja teman-teman. Ini oke. Persediaan akhir yang diinginkan. Ini sama tadi, untuk Januari kita menggunakan persediaan awal untuk Februari. Jadi kita di sini menggunakan 6.150 ini teman-teman ya. Kita menggunakan ini persediaan awal di Februari ini. Di sini ya, kita simpan di sini. Januari 6 ini kita copy saja di sini. Untuk mempercepat 6.150. Untuk Februari kita menggunakan persediaan akhir di Maret. Nah, kemudian untuk yang Maret kita menggunakan yang persediaan awal di Januari. Samanya dengan yang di triwulan kita menggunakan untuk yang di awal Januari ini. Kemudian kita tambah ini, kita tambah dengan persediaan akhir yang diinginkan. Oke. Kita copy saja untuk mempermudah. Oke. Kemudian kita kurangi dengan persediaan awal. Nah, untuk persediaan awal Januari ini
Untuk persediaan awal Januari, kita menggunakan persediaan akhir Desember. Nah, ini teman-teman, lihat ini. Ini juga sudah saya hitung tadi. Ya, sudah saya hitung ini. Kita menggunakan ini, teman-teman. Persediaan awal Januari, kita menggunakan persediaan akhir di bulan Desember. Sama halnya dengan yang di Februari. Oh, ini ikut ya, ikut menambah ini. Kita rapikan saja dulu. Oke, ini juga sepertinya mengikut, kita rapikan saja dulu. Oke, Februari kita menggunakan yang Januari. 150. Kemudian untuk Maret kita menggunakan persediaan akhir Februari, dan ini kita mengikut di persediaan Januari. Ini kita ambil yang Desember ya, yang tadi itu yang dipakai untuk Januari. Kemudian untuk mendapat bahan baku yang akan dibeli sama tadi yang di atas ini, yang bahan kimia tadi, kita hitung caranya untuk yang drum juga sama. Kita hitung ini, kita kurang dengan yang persediaan awal. Oke, kita copy saja rumusnya untuk mempermudah. Oke. Kemudian biaya satu drum ini teman-teman informasinya 1,60. 1,60. Oke. Ini kita kali bahan baku yang akan dibeli dengan biaya satu drum. Oke. Untuk mempermudah kita salin saja. Oke. Ini kita bulatkan saja ya teman-teman. Dulu. Ini kita bulatkan saja. Ya. Supaya serentak angkanya ya. Kemudian ini kita total bahan kimia dan drum. Ini tadi kita tebalkan ini ya. Oke, kita total. Oke, dapat. Nah, selesai. Kita sudah mengerjakan 3 anggaran. Nah, inilah teman-teman untuk anggaran pembelian bahan baku untuk bahan kimia dan drum. Nah, selanjutnya kita ke anggaran tenaga kerja langsung. Nah, di sini ada informasinya. Januari, kita baca dulu. Patrick Inch membuat larut untuk industri. Rencana produksi dalam unit untuk 3 bulan pertama adalah Januari, Februari, Maret. Ini ada angkanya di sini sama yang tadi di atas. Nah, setiap drum larutan membutuhkan 0,3 jam kerja langsung dan upah rata-ratanya adalah $18 per jam. Ini kita masukkan saja dulu untuk data-datanya. Kita langsung copy saja yang di atas tadi karena sama. Ini kita copy saja. Oke, waktu per unit jamnya tadi itu ini sudah disebutkan 0,3. Oke, kita salin saja di sini. Oke. Kita kali unitnya akan diproduksi dengan per unit jamnya. Oke, dapat. Kita copy saja untuk mempercepat ya.
Rata-ratanya itu 18. Oke. Rata-rata upah per jamnya 18. Ini langsung saja kita kalikan teman-teman. Ini kita kali untuk mendapatkan total biaya tenaga kerja langsungnya. Ini sudah didapatkan untuk bulan Januari itu 236.520. Ini kita langsung saja salin untuk mempercepat. Oke. Dapat, kita tebalkan saja untuk memperjelas. Oke. Kemudian kita menghitung, selesailah untuk anggaran tenaga kerja langsung. Ini kita sudah dapatkan. Nah, berikutnya anggaran terakhir, anggaran overhead. Ini sama dengan data yang di atas tadi. Oh, beda-beda ya, beda teman-teman. Ternyata beda. Ini kita input ulang 131.40. Oke, ini kita langsung saja salin untuk mempermudah. Oke. Maret 15.075. Oke, kita tambah semuanya. Tutup kurung. Oke. Kemudian biaya overhead variabel. Lupa ini. Kita perbaiki dulu di sini. Nah, di sini tuh tarif biaya overhead variabelnya adalah 0,70 per jam. Ini kita input saja 0,70. Oke. Kita salin saja untuk mempermudah. Oke. Kita kali untuk mendapatkan overhead variabel, kita kali jam tenaga kerja langsung dengan B overhead variabel tenaga kerja, atau kita kali dengan tarifnya. Oke. Nah, didapatlah untuk overhead variabel masing-masing mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, dan triwulan 1. Ini kita bulatkan saja. Ini juga. Nah, kemudian yang dianggarkan, ini ada informasinya 2.750. Nah, kita tambah overhead variabel dengan overhead tetap yang dianggarkan untuk mendapatkan total biaya overhead. Oke. Ini kita bulatkan saja dulu. Oke, didapatlah untuk anggaran overhead variabel. Untuk soal yang berbunyi, Patrick Inch membuat laporan tentang industri jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan selama 3 bulan. Pertama di tahun depan, mulai dari Januari, Februari, dan Maret. Di sini ada perbedaan angka di sini ya. Jadi kita tadi untuk menginputnya kembali di sini, dan adapun informasi tambahan yang di bawah itu tarif overhead variabelnya adalah 0,70 per jam tenaga kerja langsung. Overhead tetap dianggarkan sebesar 2.750. Nah, di sini kita sudah mendapatkan jawabannya. Nah, itulah tadi teman-teman
seputar cara penyusunan anggaran dari saya sendiri, Mawar Az-Zahra, mulai dari penyusunan anggaran penjualan, penyusunan anggaran produksi, penyusunan anggaran pembelian bahan baku langsung, penyusunan anggaran tenaga kerja langsung, hingga penyusunan anggaran overhead. Nah, berikut hasil penyusunan anggaran yang telah kita hitung. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan, dan terima kasih atas amanah tugas yang telah diberikan kepada kami. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.